Hi everyone, BC29, this is Ma'am Eka. Okay, in this opportunity, I would like to give you guidance how to learn about filing. But first of all, before we learn about filing, you have to know how to index first, ya. Jadi untuk mengarsip itu ada banyak beberapa langkah yang Anda harus lakukan. Yang pertama ya, Anda harus mengerti apa itu mengindeks, ya. Ma'am Eka sudah siapkan juga materi mengindeks buat Anda, yang nanti Anda bisa pakai, Anda bisa fotokopi juga. Oke, kita mulai dari modul yang sudah saya siapkan, bagaimana mengindeks ya. Mengindeks itu sebenarnya apa sih? Indeks itu adalah suatu sistem yang mengatur unit atau bagian dari kata kunci ya. Kata kunci yang kita ambil dari nama orang atau dari nama perusahaan. Kenapa harus nama orang? Kenapa harus nama perusahaan? Itu atau ya, berarti boleh pilih salah satu. Karena yang mau Anda arsip ini adalah berbentuk surat, ya, dokumen. Baik dalam bentuk soft copy atau hard copy. Nah, di dalam surat resmi perusahaan, official letter, itu pasti mengandung unsur nama, ya. Entah nama pengirim surat berupa nama orang atau nama pengirim surat berupa nama perusahaan. Oke, berdasarkan nama orang atau nama perusahaan, kita akan mengindeks ya. Artinya kita menentukan kata tangkapnya. Bisa dibilang kalau orang bilangnya keyword lah ya, kata kunci. Karena dari nama yang panjang itu kita harus bikin singkatannya. Tapi bukan inisial. Nah, ada aturan mengindeks yang Anda harus pahami. Ada dua macam mengindeks, nama orang dan nama perusahaan. Nama orang itu dari nama tunggal ya. Misalnya ada orang bernama Rosita. Nah, kita harus ubah dulu menjadi nama indeks. Nama indeks biasanya diambil berupa dua huruf ya, dua huruf saja. Rosita menjadi RO, itu kode indeks dari pengirim surat bernama Rosita misalnya. Oke, kemudian ada juga mengindeks nama orang dari nama-nama seperti nama marga, nama keluarga ya. Kita akan mendahulukan nama keluarganya dulu. Saya ambil contohnya misalnya nama keluarganya Niken Tri Wulandari Joyodiningrat ya, ada di modulnya. Niken Tri Wulandari Joyodiningrat itu berarti kita kenali dulu. Joyodiningrat adalah nama keluarga. Ya, kalau di orang Jawa nama keluarga. Kalau pada orang Batak kita bilangnya nama marga. Misalnya ada nama orang belakangnya Nasution, terus misalnya si Tanggang, Pakpahan itu marga orang Batak. Nah, justru yang kita ambil duluan adalah nama marganya. Kita pindahkan ke depan. Niken Tri Wulandari Joyodiningrat berarti Joyodiningrat ke depan, kemudian Niken Tri Wulandari tanpa kita bolak-balik. Sehingga kita memperoleh kode indeks berupa dua huruf saja yaitu DJ, D dan J ya. Misalnya lagi nih, Yogi Wijaya Nasution. Nasution itu nama marga ya, jadi kita dahulukan Nasution yang kita indeks. Nasution, Yogi Wijaya. Nah, ada juga kalau di buku-buku yang Anda baca mungkin ada pembagian menjadi unit 1, unit 2, unit 3 itu juga nggak apa-apa. Tapi Ma'am Eka mengajarkan how to make it simple aja ya. Dari Yogi Wijaya Nasution, kita bisa bilang bahwa Nasution itu unit 1, kemudian Yogi Wijaya jadi unit 2. Seperti itu. Dihasilkan kode indeksnya NA. Ada lagi mengindeks nama dengan unsur agama ya, baik gelar agama, akademik atau bangsawan ya. Itu yang didahulukan adalah kata paling akhir dari nama asli. Contoh, ada yang namanya Profesor Wahyu Irawan SE. Nah, Profesor dan SE itu bukan nama, itu adalah gelar. Maka kita letakkan paling belakang ya. Wahyu Irawan, kita ambil nama belakangnya, Irawannya, koma, terus Wahyu, baru Profesor SE. Biasanya mengurutkannya profesor dulu, yang tertinggi dulu, baru yang terendah, misalnya S3, S2, S1, seperti itu. Misalnya lagi ada yang bernama Brigadir Jenderal ya, Brigadir Jenderal, misalnya namanya Kak Indra deh, Brigadir Jenderal Indra Gunawan ya. Oke, Brigadir Jenderal itu bukan nama, tapi itu adalah gelar pangkat. Maka nama yang mau diindeks sebenarnya Indra Gunawan. Gunawannya ke depan ya, koma, itu unit 1 Gunawannya. Kemudian Indra baru Brigjen. Jadi unit 2-nya boleh Indra Brigjen gitu, boleh seperti itu. Hasilkan kode indeksnya 2 huruf dari huruf awalnya. Selanjutnya masuk ke materi tentang mengindeks nama orang yang mengandung unsur agama. Dalam Islam yang diambil unsur agama hanya Muhammad. Kita belum mengenal Siti dan lain sebagainya, belum. Jadi hanya Muhammad. Dalam agama Kristen atau Katolik, ya Katolik paling banyak ya, yang berujung-ujung us, Bernardus, Saverius, Ignatius,
Bartolomeus itu nama agama sebenarnya, bukan nama dia. Maka contoh nih, Bernardus Saverius Beni Heriat Moko. Nama aslinya pasti Beni Heriat Moko. Ya, pasti. Nah, nama asli itu yang akan kita indeks sebenarnya, bukan nama agamanya. Nah, nama asli biasanya diambil dari nama belakang. Biasanya ya, oke. Beni Heriat Moko, maka nama belakangnya adalah Heriat Moko yang kita letakkan di depan, lalu Beni, baru nama baptis paling belakang. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad Halef Tijar Sabanta. Maka nama dia sebenarnya Halef Tijar Sabanta. Sabantanya yang paling depan, setelah itu Halef Tijar, baru gelar agamanya. Nah, seperti itu. Jadi dari nama Muhammad Halef Tijar Sabanta itu bertemulah kode indeks menjadi SA. Kemudian nama wanita yang menikah yang diikuti nama suaminya, misalnya atas nama Restiawati. Nama dia sebenarnya cuma Restiawati. Yang kalau sebelum menikah, Restiawati itu kita indeks menjadi RE, ya kan? Nah, setelah menikah dia memakai nama suami di belakang namanya, Restiawati Ari Jayantoko. Berarti nama suaminya yang kita letakkan di depan, tapi bukan nama belakangnya aja. Nama suami utuh, ya. Nama suami utuhnya kan Ari Jayantoko, berarti Ari Jayantoko di depan, kemudian baru Restiawati menghasilkan kode AN. Masuk lagi ke nama orang. Nah, ini ada nama orang tuh juga ada yang tidak diketahui kepanjangannya. Memang kalau ditanya memang dia juga nggak tahu apa kepanjangannya. Contohnya, Epa Latifah N, kebetulan singkatan paling belakang. Maka anggaplah nama dia adalah Epa Latifah, yang namanya singkatan yang tidak diketahui, kita tidak boleh mengindeks menjadi N gitu, nggak bisa ya. Epa Latifah, oke, munculkan dia Latifahnya saja, unit 1, baru Epa, baru si singkatannya. Misalnya singkatannya di tengah, Teguh N Nugraha, berarti anggaplah namanya Teguh Nugraha. N itu letakkan paling belakang, berarti nama belakangnya adalah Nugraha, koma, Teguh baru N. Hasilkan 2 huruf sebagai kode indeksnya. Lanjut masuk ke nama orang Arab ya. Ini yang kalau Anda menemukan surat-surat di kantor nanti bin itu nggak cuma 1, ada bin tuh sampai 2 sampai 3. Nah, orang Arab itu terkenal dengan bangga pada nasabnya ya. Makanya dia memasukkan bin itu banyak. Nah, yang berlaku jika binnya 1, misalnya Ali bin Zikra, maka Zikranya itu udah paling belakang kan, letakkan di depan. Zikra, Ali bin, atau Zikra kasih garis unit 1, terus Ali binnya unit 2 juga boleh seperti itu. Kemudian Said bin Abdullah Majid. Nah, kenali nama belakangnya adalah Majid. Letakkan Majid di paling depan. Kemudian dikasih koma ya sebagai penanda beda unit, itu adalah bukan Abdullahnya ya, tapi dari depan, paling depannya Said bin Abdullah, seperti itu. Kodekan menjadi MA. Bagaimana kalau bin lebih dari 1? Nah, biasanya gini, kalau binnya 2, dia akan tinggal 1 kalau pas di indeks. Kalau binnya 3, dia tinggal 2, seperti itu. Ya, memang akan berkurang 1. Contoh, Yakub bin Muhammad bin Ali, ya. Tetap kenali nama belakangnya adalah Ali. Ali yang jadi bagian paling depan unit 1. Kemudian, nah kalau binnya 2, berlaku hal yang berbeda. Setelah Ali, kita harus letakkan nama yang setelah Ali itu adalah Muhammad kan. Oke. Letakkan dulu Muhammadnya, setelah itu baru bin Yakub. Seperti itu. Ya. Kemudian Mustafa bin Said bin Muhammad Soleh, tetap nama belakangnya itu bukan Soleh ya, dia ada huruf kan. Pokoknya nama belakang kalau binnya lebih dari 1, nama belakang itu mau 2 kata, mau 3 kata, kita angkut semua ke depan. Posisinya nama belakang itu dari mana? Dari bin yang paling akhir. Di sini ada 2 bin ya. Mustafa bin Said bin Muhammad Soleh, berarti 2 bin. Berarti kita ambil bin terakhir adalah bin Muhammad Soleh kan. Kita pindahkan bukan Solehnya tapi Muhammad Solehnya. Ini pengecualian khusus kalau Anda pakai bin yang lebih dari 1 gitu. Kalau binnya cuma 1, yang di slide sebelumnya ya. Contoh Said bin Abdullah Majid. Anda nggak ngambil Abdullah Majid karena binnya cuma 1. Ambil Majidnya aja. Nah, tapi kalau ada bin lebih dari 1, 2 atau 3, nama yang diambil ke depan adalah nama setelah bin terakhir dan nama itu utuh, bukan ujungnya aja, bukan paling belakangnya aja. Mustafa bin Said bin Muhammad Soleh. Anda nggak bisa ngambil Solehnya saja. Kenapa? Karena ada 2 bin. Berarti nama belakangnya adalah Muhammad Soleh. Pindahkan ke depan. Kemudian nggak boleh langsung dari depan ya kalau bin lebih dari 1. Ambil dulu Mustafanya ya. Saidnya dulu. Saidnya dulu baru bin Mustafa. Anda lihat bin jadi berkurang 1.
Yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 1 seperti itu. Ya. Next adalah nama orang Cina. Nama orang Cina itu biasanya menggunakan nama keluarga ya. Dia selalu memakai nama marga di depan namanya sendiri. Atas nama Lim Swee Leong, nama dia sebenarnya adalah Swee Leong. Lim adalah nama marganya. Bapaknya namanya Lim, kakeknya namanya Lim, buyutnya namanya Lim, bapaknya buyut juga namanya Lim. Begitu seterusnya. Jadi, kita tidak usah mengotak-ngatik ya. Jadi sudah jelas ini Lim Swee Leong, posisinya sama, Lim Swee Leong. Nah, bagaimana dengan kalau ketemu nama orang Jepang? Orang Jepang itu ada beberapa ya. Kalau yang kita kenali aslinya, mereka itu menggunakan nama keluarga itu di belakang, kayak kita, ya. Orang-orang Medan kan nama keluarganya di belakang. Orang Jawa, beberapa orang Sunda juga menggunakan nama keluarga di belakang. Maka kalau pada orang Jepang yang menggunakan nama keluarga di belakang, kita mengindeks nama keluarganya ke depanin. Contoh, misalnya siapa sih, Hirata Takashimura, misal ya, Hirata Takashimura. Kita kenali Takashimura adalah nama keluarga, berarti nama keluarga yang harus pindah ke depan. Takashimura, Hirata. Kode indeksnya menjadi TA, seperti itu. Oke, itu untuk panduan mengindeks nama orang. Sekarang masuk ke mengindeks nama perusahaan. Pada dasarnya, mengindeks nama perusahaan itu Anda kenali dulu bagaimana bentuk perusahaan. Ada yang berbentuk PT, ada yang berbentuk CV gitu ya. Ada juga berbentuk bank, ada juga suatu lembaga atau perkumpulan berbentuk persatuan. Nah, apapun itu berarti Anda tetap menempatkan nama aslinya untuk diindeks. Contoh, PT Setia Jaya Mobilindo. Bentuknya adalah PT. Berarti nama aslinya Setia Jaya Mobilindo. Itulah yang kita indeks ya. Ada lagi bank nih, Bank Sentral Asia. Jenis kegiatannya bank, berarti nama aslinya adalah Sentral Asia, Bank. Atau Sentral, Asia, boleh kayak gitu. Ya, intinya jenis kegiatan suatu perusahaan berupa PT, CV, atau mungkin suatu kumpulan organisasi ya berupa persatuan, ikatan, itu letakkan paling belakang, kita dahulukan namanya dulu. Contoh lagi nih, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Formatnya adalah persatuan, maka namanya adalah Sepak Bola Seluruh Indonesia Persatuan. Seperti itu. Misalnya lagi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Formatnya adalah ikatan, berarti kita mulai mengindeks dari nama aslinya. Cendekiawan Muslim Indonesia, ikatan. Seperti itu. Ya, hasilkan kode indeks dari 2 huruf awal di unit 1 yang udah kita indeks. Misal tadi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menjadi Cendekiawan Muslim Indonesia, ikatan, berarti kode indeksnya dari cendekiawan, CE, seperti itu. Ya, begitupun sekolah. Contoh, SMU Negeri 2 Lampung. Nah, jenisnya adalah sebenarnya tuh sekolah ya, dia tuh menengah umum itu jenisnya. Oke, berarti jenisnya adalah sekolah, berarti namanya kita mulai dari SMU-nya. Sekolah Menengah Umum Negeri 2. Contoh lagi, SMA Negeri 1 Ciomas, jenisnya sekolah. Ya kan, SMA itu kan sekolah menengah atas gitu ya. Jadi jenisnya sekolah. Sekolah letakkan paling belakang. Kita mulai mengindeks dari menengah atas Negeri 1 Ciomas, baru sekolah. Seperti itu. Kemudian mengindeks nama perusahaan yang disingkat dan tidak diketahui kepanjangannya berlaku sama kayak mengindeks nama orang ya. Jadi PT REF ini nih disingkat tapi dia tidak pernah share apa kepanjangannya. Oke. Maka nama singkatan berlaku seperti nama orang, tidak boleh diindeks. Berarti jenisnya mau nggak mau. Tadi kan kata Mem Eka tadi kalau bentuknya PT, ikatan, persatuan, perkumpulan, persatuan itu nggak boleh. Oke, ini pengecualian jika Anda menemukan nama perusahaannya disingkat tapi tidak diketahui kepanjangannya. Ini pengecualian berarti ya. Contoh PT REF ya, kamu tidak boleh mengindeks REF jadi RE, nggak boleh. Jadi yang nama jelasnya adalah PT itu adalah perseroan terbatas, berarti perseroan terbatas, REF. Nama singkatan tidak boleh diindeks berlaku sama dengan nama orang, berarti yang diindeks nama jelasnya justru. Selanjutnya yang menggunakan dan ya, baik dan bentuk
apa simbol ataupun dan DAN itu sebenarnya nggak dianggap ya. Contohnya nih, Vera dan Riza restoran. Kenali dulu jenisnya adalah restoran. Berarti ini posisinya udah benar. Vera dan Riza restoran. Jangan dibalik-balik. Ya, tadi kan prinsipnya adalah kalau jenis usahanya, nama ikatan, nama persatuan, kumpulan, jenis perusahaan, PT atau CV itu letakkan di belakang. Ini udah benar, Vera dan Riza restoran. Restorannya letakkan paling belakang. Ya, namanya emang udah benar, Vera dan Riza. Jangan Riza dan Vera, jangan dibalik-balik, nggak usah. Intinya jenis usahanya, formatnya, itu letakkan di paling belakang. Kalau posisinya sudah paling belakang, jangan di otak-atik lagi. Seperti itu. Ada juga dinas sosial ya, nama pemerintahan ini. Nama pemerintahan misalnya Dinas Sosial Bogor. Oke, kenali dulu. Ini adalah berjenis dinas, berarti bentuk usaha dia adalah dinas ya. Berarti nama dia adalah Sosial Bogor. Sosial Bogor, dinas menjadi SO atau sosial, Bogor, boleh aja. Minimal terbagi menjadi 2 unit ya. Saya nggak mewajibkan harus banyak unit, nggak. 2 unit cukup. Saya menulis koma ini sebagai apa ya? Sebagai pengganti garis bawah. Kalau Anda lihat di Google orang-orang pada pakai garis bawah. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak, kenali dulu bahwa jenisnya adalah direktorat. Berarti namanya adalah Pajak Jakarta Barat, Direktorat, boleh seperti itu. Disingkat menjadi apa? Dibikin kode indeksnya menjadi PA. Nah, penting buat Anda mengetahui bagaimana mempelajari kode indeks karena yang Anda terima adalah surat, baik bentuknya hard copy atau soft copy, dan nanti sebelum Anda menyimpan, Anda mengindeks dulu surat-surat ini sehingga memudahkan bagi Anda dalam menyusun surat-surat, tentunya nanti berdasarkan sistem yang akan kita pelajari. Setelah ini akan saya share juga videonya. Oke, saya kira itu dulu materi dari saya mengenai indeks ya. Tolong dipahami, nanti di kelas diputer ya, nanti akan ada YouTube-nya, putar YouTube-nya, dan pelajari sambil memegang modul yang sudah Anda terima nanti. Oke, itu aja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.